hadir ke hadapan Anda dengan informasi menarik dan terpercaya. Bersama saya Ismi Waismawati, inilah dia informasi selengkapnya. Sejumlah mahasiswa-mahasiswi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten kembali melakukan rutinitas perkuliahan. Sama halnya dengan kelas KPI 5C telah melaksanakan perkuliahan reportase dan investigasi berita bersama dosen pengampu Dr. Adi Kusuma SIKOM MSI pada tanggal 11 September 2023. Ya, ini adalah pertemuan kedua dengan pembahasan mengenai informasi dan interview dalam reportase. Saya telah terhubung dengan rekan kerja saya, Wahyuni, yang akan melaporkan situasi terkini terkait mahasiswi yang telah mengikuti perkuliahan reportase dan investigasi berita di sekitar UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baik Wahyuni, apakah sudah terhubung? Bisa dengar saya? Baik Ismi, saya Wahyuni melaporkan bahwasannya saya sedang berada di Kampung Andamuy yang bertepatan di belakang Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saat ini saya sedang bersama dengan mahasiswi semester 5 jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Dengan kakak siapa dan kelas apa? Aku Iwa, kelas C. Oke, baik. Kakak, apakah benar tadi telah melaksanakan perkuliahan teknik reportase dan investigasi bersama Pak Adi? Iya, betul. Oke, baik. Pemahaman apa yang kakak dapatkan dari materi yang dijelaskan oleh Pak Adi? Tadi sih Pak Adi menjelaskan tentang informasi dan interview dalam reportase. Yang saya dapat sih interview dan wawancara itu sebenarnya sama aja. Sama-sama wawancara tanya jawab dengan narasumber. Tadi juga Pak Adi menjelaskan tentang syarat-syarat wawancara, macam-macam wawancara dan bentuk-bentuk wawancara. Oke, baik. Apakah kakak memahami dengan betul mata kuliah yang diampu oleh Dr. Adi? Ya, alhamdulillah saya memahami yang tadi Pak Adi jelaskan. Oke, baik pemirsa, menurut informasi yang saya dapatkan juga bahwa Dr. Adi Kusuma menjelaskan dengan sangat teliti mengenai informasi dan interview dalam reportase sehingga mahasiswa-mahasiswi dapat memahami dengan sangat baik. Mengenai apakah wawancara sama dengan reportase, maka jawabannya adalah tidak. Karena reportase memiliki ruang lingkup yang jauh lebih luas daripada wawancara. Sedangkan wawancara merupakan salah satu jenis teknik reportase. Wawancara merupakan proses pencarian data berupa pendapat, pandangan, pengamatan seseorang yang akan digunakan sebagai salah satu bahan penulisan karya jurnalistik. Dari wawancara, sebuah berita didapat dan dilaporkan kepada masyarakat. Ya, adapun kata lain dari wawancara adalah interview. Interview sama dengan tanya jawab. Proses interview dapat berlangsung dengan melibatkan yang pertama reporter atau wartawan atau interviewer, yang kedua narasumber, yang ketiga kameramen. Selanjutnya reportase. Reportase sama dengan pelaporan, sama dengan pemberitaan. Berkaitan erat dengan suatu kasus atau kejadian peristiwa yang telah terjadi, sedang terjadi atau akan terjadi. Media penyampaian bisa berupa media cetak, koran, majalah, buletin, dan lain-lain. Ataupun media elektronik seperti televisi, radio, internet, dan lain-lain. Jadi wawancara dan reportase keduanya berkaitan erat dengan berita atau informasi. Dalam penyampaian suatu berita, seorang reporter atau wartawan harus dapat memilih atau menentukan informasi apa yang menarik untuk dapat dijadikan sebuah berita. Karena tidak semua informasi layak dijadikan sebuah berita. Selanjutnya mengenai informasi. Ada jenis-jenis informasi dalam surat kabar maupun televisi. Terdapat berbagai macam informasi. Yang pertama ada berita, news, yaitu informasi yang disajikan tanpa dibubuhi opini wartawan atau reporter.
atau disebut juga sebagai berita murni. Yang kedua, editorial atau tajuk, yaitu informasi yang sudah menjadi berita namun kemudian diberi tanggapan atau dibahas lebih lanjut dan diberi opini oleh pemimpin redaksi. Yang selanjutnya, infotainment, yaitu informasi yang mengandung gosip, mengalami pengembangan atau pengelolaan menurut versi reporter. Dan yang keempat, press release, yaitu informasi yang telah menjadi berita yang dikeluarkan oleh humas suatu institusi atau lembaga atau perusahaan. Dalam hal ini, biasanya seorang reporter malas menulis berita kehumasan karena pada umumnya bersifat promosi. Demikian, saya Ismi Ismawati bersama tim Liputan 7 melaporkan. Ya, terima kasih Wahyuni atas liputannya. Pemirsa, liputan tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya Ismi Ismawati bersama rekan kerja mohon undur diri. Sampai jumpa di Liputan 7 selanjutnya.